Ya ada suara-suara sedikit dari masjid lagi pada berdoa itu. Malam Jumat kan begitu ya tradisinya ya. Kalau di masjid tertentu itu ya masih pada rajin begitu berdoa bersama. Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberi umur, kesehatan, sehingga bisa bersuara Bapak Ibu. Semua, wabil khusus yang memang baru pertama kali kenal dengan saya, jadi hal yang sangat perlu disyukuri karena kita akan bertambah teman, bertambah sahabat ya. Silaturahmi kita semakin luas. Yang kedua, kita turut berduka ya dengan bencana yang menimpa saudara kita di Cianjur. Kebetulan Cianjur itu sebenarnya kampung halaman saya yang kedua. Saya sih sebenarnya kelahiran Bandung, tapi lama di Cianjur ya. Hmm. Ijazah saya SMP dari Cianjur, SMA dari Cianjur gitu. Jadi banyak sekali teman dan kedua orang tua saya makamnya di Cianjur. Saya juga masih ada adik ya, ada adik dua. Alhamdulillah tapi dengan bencana kemarin keluarga kami selamat ya. Ada beberapa saudara jauh terdampak juga terutama ya rumah ada yang retak, ada yang kenteng yang merosot kayak gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan ya rekan saudara kita yang tertimpa bencana diberi kekuatan dan diberi ganti yang lebih baik oleh Amin. Allah. Ya. Bapak Ibu, malam ini tuh tugas saya mengajar atau ya istilahnya menjadi mentor begitu. Dua kompetensi yang mau saya share ke Bapak Ibu. Yang pertama soal penyusunan prosedur. Ya. Itu nomor urut kompetensi 13, 013. Semuanya kan 61 ya. Unit kompetensi itu ya, semuanya. Tapi kisi-kisinya kan untuk skema HR manager itu hanya 15. Jadi nggak perlu semua. Ya idealnya semua dipelajari. Tapi yang mau diujikan kan cuma 15. Kemudian bagian yang keduanya adalah unit kompetensi nomor urut 22. Yaitu tentang menyusun grading jabatan. Nah, just share aja. Saya kemarin minggu yang lalu saya diundang oleh GNIK untuk mengikuti sertifikasi untuk skema GM level 7. Kalau yang level 6-nya kan saya udah dapat 2019. Itu pun sebenarnya adalah reward gitu. Emang nggak dites gitu, dikasih aja. Ya. Dikasih aja gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak usah dites. Tapi yang kemarin saya dites. Yang kemarin dites. Dan mesti bayar sekalipun diskon gitu ya. Kalau kalau yang 2019 saya dapat sertifikat HR manajernya itu free. Gitu, ya. Ya ini berkat GNIK Pusat gitu ya. Karena mereka tuh mencoba juga mengajak senior-senior untuk juga dapat sertifikat. Tujuannya adalah untuk menyemangati anak muda. Anak-anak muda yang memang karirnya itu masih panjang untuk ayo ambil sertifikasi gitu ya sebagai bukti bahwa Anda kompeten gitu. Ya. Jadi ya boleh dibilang kami yang senior-senior ini punya tanggung jawab moral ya, seperti itu. Lihat nih saya yang udah tua aja masih mau belajar kok mau diuji mau gitu ya. Jadi biar biar anak-anak muda juga terinspirasi gitu, termotivasi untuk ambil sertifikat. Apalagi kan sekarang ini hukumnya wajib pengelola SDM itu. Sekalipun tidak semua level ya, kalau level staff sih nggak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah tabak ke atas, tabak ke atas. Apalagi makin tinggi posisi. Karena saat ini sebenarnya level tertinggi itu dalam KKNI-nya itu level 7. Gitu. Level 7 itu setingkat GM atau director. Ya, nggak ada level 8. 7 itu udah paling tinggi gitu ya. Nah, di bawahnya kan ada level manajer HR yang skema sekarang yang kita garap sekarang. Itu adalah dalam level ya dalam kualifikasi. Di bawahnya ada level kepala bagian ya atau analis ya. Di bawahnya lagi ada level supervisor dan di bawahnya lagi ada level staff. Nah, sedikit cerita aja waktu saya kemarin diuji 3 jam tuh hari Jumat ya. Setengah 9 sampai jam 11:20 baru selesai. Yang mengujinya jauh lebih muda dari saya. Kelahiran 79 gitu ya.
Ya, tapi anak-anak muda sekarang banyak yang hebat-hebat ya. Kalau di skema, GM, itu yang lebih banyak itu aspek strategik itu. Jadi nomor urut kompetensi 1 sampai 7 ya, yang perencanaan dan strategi yang lebih banyak. Ya alhamdulillah sih, direkomendasikan kompeten begitu. Tinggal nunggu sertifikatnya jadi aja. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kalau bicara teori mungkin juga sebagian besar dari Bapak Ibu udah nggak. Apalagi Ibu Rahayu mah udah doktor waktu di SDM, itu masa saya ngajarin beliau itu nggak sopan. Bapak Ibu yang lain juga pasti sudah sangat menguasai teori. Jadi sebenarnya begini, memang di dalam uji kompetensi ini yang paling pokok adalah portofolio. Portofolio. Yang jadi soal itu adalah portofolio itu mungkin kita perlu effort lebih gitu. Apalagi kita bukan pelaku. Atau dulu pernah jadi pelaku, sekarang udah enggak gitu ya. Atau Bapak Ibu seperti Ibu Rahayu itu kan dosen gitu kan, dosen. Jadi kalau ditanya pernah jadi praktisi enggak, ya mungkin ya, mungkin enggak deh. Mungkin aja sebagian besar kalau kalau teman-teman dosen sih enggak gitu ya. Karena lebih banyak sibuknya ngajar gitu. Ya kan atau meneliti. Dan kebetulan di TUW ini dengan Pak Tri itu, ini kan udah batch 5 tuh ya. Enggak termasuk yang UI ya Mbak Mima ya, kan UI juga ada ya? Iya Itu Pak, batch sebelumnya itu batch UI. bisa. Itu ada itu, kelas dosen UI. Itu sebenarnya udah jadi 6 batch sebenarnya udah jalan gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengkolek portofolio, untuk rekan-rekan yang mengajar mungkin bisa memanfaatkan portofolio yang ada di universitas. Ya, kalau ada. Kalau enggak, ya kita paling lengkap misalnya dalam bentuk usulan, dalam bentuk usulan. Nah, jadi ada banyak cara sih karena saya menguji kompetensi juga kan tidak hanya berbasis portofolio ya, tapi juga berbasis usulan, konsep, ya, itu bisa dipakai. Oke, saya mohon izin untuk share materinya. Saya mencoba membuat sesederhana mungkin karena kita fokusnya sih ini tuh kan ibaratnya kalau anak-anak SMA mah mirip bimbingan tes sebenarnya gitu ya. Kan ini mah kelas bimbel sebenarnya nggak ya, kelas bimbel jadi, to the point aja. Mungkin juga kalau mau ngebahas basic teori secara menyeluruh seperti Bu Rahayu ngajar di di universitas mungkin nggak akan cukup waktunya. Ini untuk saya udah boleh share ya, Mbak Mima ya? Silakan Pak. Ini mulai dengan ini yang, nomor urut 13. Jadi kalau bicara nomor urut itu, yang unik nih kalau urut, udah kelihatan ya? Jadi di sini misalnya kode unit Sudah. kompetensi, M.70 dan seterusnya. Nomor urutnya itu ternyata yang ini nih. Ya. Jadi bukan yang belakang. Tapi yang ini nih, 013 itu nomor urut 13 gitu. Ya. Nah, ini kita bicara SOP. Bapak Ibu yang di perusahaannya atau di universitasnya sudah menerapkan misalnya ISO 9000, ada yang sudah? Kayaknya nggak susah. Maaf Pak, telat. Saya Jessica. Oh ya, ya. Yang udah menerapkan ISO sebenarnya gampang. Gitu ya. Ada beberapa prosedur dan standar yang berbasis ISO itu bisa kita pakai sebagai portofolio. Namun kalau bicara aspek SDM, di dalam ISO 9000 itu, seingat saya, karena dulu kami pernah pakai juga ya itu ISO. Itu hanya menyangkut proses rekrutmen sama training. Gitu. Di luar itu nggak dipersyaratkan gitu oleh ISO. Misalnya kayak payroll itu enggak. Payroll ya pengupahan itu enggak. Gitu. Tapi setidaknya kita bisa tampilkan. Ya, jadi kalau di tempat Bapak Ibu sudah menerapkan ISO, maka kalau boleh saya kasih advice, itu prosedur tentang rekrutmen dan training bisa dipakai. Gitu. Yang lain berarti coba aja cari gitu ya. Yang agak susah soal portofolio itu kalau collection ya atau vocab ya dari sisdernya itu belum lengkap. Belum lengkap, masih ada yang bolong-bolong. Masih memakai hukum adat gitu, hukum kebiasaan. Belum dituliskan gitu ya.
Kan kalau di dalam quality system seperti ISO itu kan doktrin dasarnya adalah tulis apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis. Kan begitu. Nah ini sedikit tentang saya. Kalau education, tahun 2004 saya selesai dari Unpad. Kemudian ini yang tadi saya cerita ya, 2019 itu untuk sertifikasi BNSP. Saya masih aktif di pabrik ya, saya mah orang pabrik gitu ya. Udah ngurusin garment, ini di Multi Garment Jaya, brandnya ini mungkin yang lebih dikenal ya, Khadilwar sama Andrew Smith. Ini saya dari 97, jadi sampai hari ini saya udah 25 tahun di sini. Saya juga diminta pegang satu anak perusahaan ini di Garut, CP BJA. Kemudian saya juga mengajar di Unpad. Saya membantu Profesor Maman Kusman untuk mata kuliah hubungan industrial. Dari 2005 saya ngajar di situ. Dosen luar biasa atau dosen biasa di luar. Nah, sama aja sih sebenarnya ada dua itu. Dan ya hobi saya juga saya mengajar dan memberi konsultasi. Kalau keorganisasian saya masih di PMSM Jawa Barat. Ini periode kedua saya dipercaya masih sebagai ketua. Kemudian saya juga di Kabupaten Bandung oleh Bupati dan Kadisnaker dipercaya untuk pegang forum komunikasi, lembaga pelatihan dan industri daerah. Di GNIK Jawa Barat saya juga diminta masuk di Dewan Pembina. Kemudian saya juga member AMA, Asosiasi Manajemen, bareng sama Ibu Rahayu juga di sini. Di GNIK juga, di PMSM juga. Dan saya nih lagi sibuk nih sekarang urusan upah minimum. Jadi saya karena anggota Dewan Pengupahan Kota Batu. Jadi ini background sedikit tentang saya. Nah, gambar besarnya ini, gambar besar ini saya ambil dari KUK, kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja itu Bapak Ibu bisa lihat di SKKNI-nya. Ya. Ya, jadi kalau bicara yang nomor urut 13 ini soal penyusunan prosedur, ini ada 5 ya, 5 kriteria unjuk kerja. Gitu ya. Yang pertama adalah tujuan dan strategi fungsional. Ini ada adan. Izin kita break dulu ya. Sebentar sampai adan selesai. Mbak Mima mungkin bisa di-pause dulu ya untuk recordingnya. Tugas. Ya. Setiap satu tugas itu akan ada cara bagaimana gitu tugas itu dilakukan. Itu yang disebut instruksi kerja. Ya, dan ini semua tertulis. Yang dimaksud work instruction itu bukan perintah supervisor, bukan, gitu ya. Tapi ada satu dokumen yang memberi petunjuk tugas ini dieksekusinya harus bagaimana. Gitu. Ya. Nah kemudian baru formulir-formulir, ya ada checklist dan sebagainya. Dan terakhir catatan. Ya, kalau dalam quality system ISO misalnya disebutnya catatan mutu. Ya. Record atau evidence, bukti-bukti. Dan ini bisa kita adopsi ya hierarki ini untuk keperluan bidang sumber daya manusia. Ya urutannya kayak gini ya. Proses, prosedur, instruksi kerja. Nah ini kalau kita petakan input outputnya seperti itu. Nah, ini tentang cara aja, how to-nya. Ya. Karena kita nggak bisa bikin sendiri. Kalau di tempat saya kebetulan ada departemen namanya departemen sistem. Jadi enaknya apa? Mereka bantu saya bikinin prosedur. Tapi saya mesti ceritain semua. Gitu. Yang saya lakukan seperti apa, mereka akan bikin. Nanti kita diskusikan. Sampai kemudian divalidasi, kemudian disahkan. Ini prosedur. Ya. Dan seterusnya. Sharing. Nah, ini sharing aja. Biar lebih konkret. Ini yang pernah saya lakukan. Dalam kaitan tentang menyusun SOP. Ya. Pertama adalah meeting sosialisasi program kerja dihadiri seluruh manajer departemen.
Ya. Ini langkah-langkah. Yang kedua, meeting konsultan dengan tiap-tiap departemen sesuai modul yang akan dikembangkan. Apakah modul sales, modul purchasing, modul production, modul HR, dan lain-lain. Termasuk mungkin finance, accounting, tax, dan lain-lain. Ya. Ketiga, konsultan meminta user. Ya. Ini kalau skenario-nya dibantu konsultan. Gitu ya. Kalau skenario. Kebetulan ini yang saya lakukan itu, kenapa memanggil konsultan? Ini sebenarnya yang kami undang itu konsultan IT. Karena kami mau membangun satu sistem informasi atau sistem IT yang terintegrasi. Ya. Dan ini perjalanannya panjang, ini sampai 3 tahun ya, mendeveloping. Ya. Konsultan meminta user mengumpulkan semua aturan dan form yang digunakan dan menyusunnya sesuai urutan-urutan proses kerja. Jadi kolek semua. Jadi dari mulai misalnya permintaan karyawan sampai kepada misalnya keterangan berhenti kerja, itu semua dikolek ya, dan dipetakan kayak gitu ya. Kumpulkan semua aturan dan semua formulir yang digunakan dan menyusunnya sesuai urutan proses kerja, kemudian dikelompokkan sesuai fungsi dan subfungsi ya, kegiatan dan outputnya. Berikutnya konsultan menyusunnya dalam bentuk draft, prosedur, dan diagram alir. Kemudian membahasnya kembali bersama user. Seperti saya user untuk proses SDM, gitu ya. Jadi membahas dengan saya, dengan tim saya, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Hasil yang sudah final atau fix dijadikan acuan oleh konsultan untuk boleh menyusun program atau software. Jadi ini sebenarnya kalau mau disambungkan dengan sistem informasi SDM nyambung ini. Jadi kita itu nggak mungkin bicara tentang sistem informasi SDM tanpa berangkat dari sini, dari SOP. Hampir nggak mungkin. Ya. Nah ini contoh. Ya. Contoh daftar dokumen. Ini yang di tempat saya nih. Form permohonan tenaga kerja. Ini formulir-formulir ini yang kami kumpulkan. Ya. Ini contoh aja. Masih banyak yang lain sebenarnya. Ya. Ini kemudian contoh prosedur. Ini misalnya contoh prosedur rekrutmen tenaga kerja office bulanan. Ini displaynya ya kita adopsi stylenya style ISO lah, ISO 9000 kayak gini. Ya. Tujuan, ruang lingkup, uraian ya standar sih kayak gini kalau narasinya ya. Nah, tapi kan bicara prosedur itu bisa dengan beberapa penampilan. Ini kalau penampilannya penampilan narasi verbal kayak gini. Jadi kata-kata. Bisa juga dalam bentuk flow ya. Nah, diagram alir seperti ini. Bisa juga seperti ini. Dua-duanya muncul sih sebenarnya. Kita bikin yang ininya, dibikin juga yang ininya biar gampang gitu. Karena ada juga orang yang lebih mudah paham itu dengan baca ini, melihat gambar, visual, diagram alir. Ada juga yang dengan membaca ini, terutama yang senang baca novel kayak bacanya kayak gini. Ya. Nah, portofolionya apa? Ya, portofolio yang mungkin perlu disiapkan SOP bidang MSDM misalnya ini prosedur tentang rekrutmen, seleksi dan orientasi, pelatihan dan pengembangan, promosi, mutasi dan demosi, pengupahan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, penanganan keluh kesah dan perselisihan, pembinaan dan konseling karyawan, PHK dan pensiun. Ya, ini referensi. Nah, berikutnya saya coba perlihatkan mungkin beberapa contoh yang saya ada collection-nya. Nah, ini. Kelihatan? Nah, ini. Ini saya masukin dalam satu folder ini. Kumpulan prosedur HRD di tempat saya. Saya punya prosedur pembayaran gaji tambahan. Ya. Draft prosedur. Ini klaim jaminan kematian. Kemudian prosedur penanganan kehadiran. Penanganan lembur. Pendaftaran JPK, ya, jaminan pemeliharaan kesehatan. Kemudian reimburse untuk sales promotion team.
Jadi kalau ada yang berobat mau reimburse itu kita bikin terus. Kemudian apa lagi? Jaminan hari tua. Apa lagi? Jam sostek, non jam sostek. Ya, contoh. Berikutnya ada prosedur rekrutmen, evaluasi perjanjian, prosedur evaluasi perjanjian kerja, tindakan kekaryawanan, employee action. Jadi misalnya seperti apakah perlu diberi peringatan, perlu dimutasi, dan sebagainya. Prosedur penanganan kehadiran dan seterusnya. Oke, Anda berminat pengen tahu yang mana? Ya saya klik supaya muncul. Silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu nih, mau nyontek yang mana nih katanya? Kalau penasaran pengen yang mana nih? Ini saya perlihatkan. Silakan. Buka-bukaan dapur saya nih. Prosedur penanganan kehadiran. Penanganan kehadiran. Kehadiran. Ini ya. Coba kita lihat. Muncul nggak? Belum, Pak. Belum. Kayaknya mesti keluar dulu masuk ke situ ya. File berbeda. Penanganan kehadiran. Nah, ini. Udah muncul? Udah. Nah, ini. Udah, Contoh Pak. ini. Ini khususnya untuk sales promotion team ya, khususnya. Karena kami kan ada pabrik, ada juga yang di department store. Ini contoh. Terus tujuan. Prosedurnya menjelaskan proses pelaporan kehadiran atau ketidakhadiran sales promotion dan staf personalia perwakilan kepada administrasi payroll. Ruang lingkupnya, prosedur ini dimulai dari penyerahan rekap kehadiran atau ketidakhadiran dengan dokumennya, sampai dengan penyerahan data absen kepada administrasi payroll. Uraian umum. Kebijakan dari beberapa perwakilan berbeda-beda untuk penanganan kehadiran sales promotion, terutama terkait dengan lembur, di mana lembur dapat diambil tindakan atau di action, apakah tukar off, tidak dibayarkan lembur, atau dibayar lembur kepada lawan shift. Ya, definisinya nggak diisi, di sini sudah dianggap jelas. Isi prosedurnya. Jadi ini ada pelakunya, SPT melakukan apa, terus leadernya melakukan apa, kemudian form dipakai, yang dipakai form yang mana, gitu ya. Kemudian staf personalia perwakilan melakukan apa. Jadi ini mirip apa ya, kombinasi job desk sih sebenarnya yang dirangkai dalam suatu rangkaian proses. Ya. Administrasi payroll melakukan apa, ya, menggunakan referensi prosedur yang nomor berapa, prosedur dan dokumen terkait, misalnya yang terkait dengan prosedur mana dan formulir yang mana, gitu. Ya. Instruksi kerja, dan ini instruksi kerja penginputan absensi ada. Instruksi kerja penginputan cuti ada. Lampirannya, diagram alir. Kemudian ada form, ya, form surat izin meninggalkan pekerjaan. Kemudian catatan perubahan. Nah, silakan kalau ada yang mau nanya, boleh. Ini contoh aja. Salah satu prosedur mengenai penanganan kehadiran. Ya. Pak Dadang, dengan ini, ya. Silakan. Pak Dadang, untuk SOP ini dalam bentuk flowchart sama description bisa Pak ya? Bisa. Kalau di saya sebenarnya ditampilkan dua-duanya. Oh, gitu. Dibuatkan dua-duanya. Yang narasi seperti ini dan ada juga yang bentuknya gambar tadi, diagram alir. Nah, ya. Kalau pakai flowchart, apakah harus tetap dituliskan tujuan, ruang lingkup? Oh, enggak. Jadi saya lebih melihat sebagai bahwa diagram alir itu hanya komplementer ya, untuk memudahkan memahami step-stepnya gitu. Jadi misalnya kalau Bapak pada ini di atasnya kan ada kop ya, ada kop prosedur penanganan kehadiran. Terus di bawahnya kalau ada misalnya langsung flowchart terus description-nya itu bisa Pak ya? Lazimnya sih ini dulu. Kemudian flowchart itu dianggap sebagai komplementernya. Oh, gitu. Nah, kalau di secara tertulis kayak gini,
flowchart-nya itu dia setelah tujuan, ruang lingkup, Enggak, itu halaman berikutnya yang terakhir di belakang. oh gitu. Disimpannya di belakang. Jadi itu satu paket sebenarnya. Jadi saya kira mungkin fungsinya mirip sebagai lampiran gitu. Yang mana Pak ya, flowchart ya? Yang flowchart-nya. Oh gitu. Mm-mm. Berarti misalnya halaman pertama ini seperti ini, Induknya yang ini gitu. berarti Induknya yang Pak ya? ini. Oh Ya, ya, ini bagian menjelaskan. depannya gitu. Ya. Hmm. Ya. Oke. Yang Oke, Pak. lain mungkin silakan. Ada yang mau tanya, boleh. Pak Andi, kayaknya mau nanya Pak Andi nih. Cukup Pak, ya. Cukup ya. Itu flowchart-nya itu lampiran Pak ya. Tapi Lampiran. itu nggak wajib ada juga Pak ya. Tapi kalau ada bagus ya kan ya. Lebih bagus. Ya. Lebih bagus. Orang Ya, baca gambar. lebih mudah membacanya. Ada orang-orang yang lebih suka lihat gambar, Pak, daripada baca gitu ya. Ya betul. Ya. Udah ada kan di tempat Bapak Ibu? Ya, tinggal mintain HRD, tolong kirim tuh filenya. Ada kan ya. Kalau enggak nanti boleh ya punya saya di ini aja, dimodif aja. Gitu-gitu aja kok gitu. Nggak ada yang aneh. Silahkan. Ada yang lain? Kira-kira kesulitannya apa nih bikin yang kayak gini? Kalau udah ada sih, gini, kalau portofolio yang ideal tuh ya, kita terlibat dalam pembuatan. Dan lebih afdol lagi, misalnya kalau di situ kan ada otorisasi dan validasi, ada paraf dan tanda tangan kita, berarti itu yang paling afdol. Kalaupun enggak, ya berupa konsep. Bahwa kita mengusulkan misalnya prosedur tentang ini, saya punya konsepnya seperti ini. Pak Dadang nanya lagi Pak. Ya, silakan Bu. Flowchart apa namanya SOP ini tidak baku kan Pak ya? Jadi bisa berubah sesuai dengan kondisi ya Pak? Oh iya, bisa. Yang patokan yang utama itu regulasi sebenarnya. Kalau itu ada yang sifatnya normatif misalnya, diatur oleh peraturan perundangan, ya, itu yang memang bagi kita mau nggak mau kita semua mesti ngikutin. Ya. Tapi kalau itu tidak diwajibkan oleh peraturan perundangan, itu kan terserah kita. Gitu. Di internal kita mau ngatur kayak gini. Gitu. Nah, sepanjang yang saya alami memang selalu saja kan. Makanya di sini kan ada yang sebut revisi berapa gitu kan ya. Revisi berapa? Ini kebetulan ini yang contoh yang ini revisi 0, jadi yang pertama dibikin. Ada yang sampai revisi 3, revisi 4 itu kan. Ternyata di kami ada lagi satu stepnya bahwa setelah prosedur itu ditentukan, terus dijalankan, ada yang namanya tinjauan prosedur. Apakah prosedur itu efektif tidak? Apakah menimbulkan masalah baru atau tidak? Atau dianggap ternyata ada penyimpangan atau tidak? Jadi sangat memungkinkan Bu, mungkin bakal ada revisi 2, revisi 3. Ya, kita melakukan adjustment. Saya ambil contoh gini, dulu sebelum ada BPJS Kesehatan, kita nggak ada prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan. Ya kan? Ya, yang ada ya adalah fasilitas kesehatan yang kita kelola sendiri. Atau yang kita misalnya beli produk polis asuransi healthcare misalnya dari satu provider, dari satu vendor asuransi gitu. Jadi prosedurnya cuma prosedur pendaftaran ke asuransi gitu ya, atau reimburse ya gitu ya. Tapi pada saat ada diwajibkan perusahaan itu harus mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan, mau nggak mau itu ada pengaruh Bu, ya kan? Harus melakukan satu sinkronisasi gitu, dengan regulasi yang berlaku. Ini satu contoh aja kenapa kemudian nyambung dengan pertanyaan Ibu, ya memang tidak fix ya sifat. Sangat mungkin bisa apakah setahun 2 kali atau bisa setahun sekali ada penyesuaian. Termasuk kalau
misalnya gini, seperti kehadiran mungkin kalau zaman dulu kan pakai kartu ketokan tuh, nggak ada ketokan, zaman kuno lah ya. Zaman saya mulai kerja tahun 90-an. Sekarang kan udah nggak dipakai yang kayak gitu. Ya. Kami sudah pakai finger scan, bahkan ada yang pakai selfie. SPG kami di departemen store seluruh Indonesia itu nggak bisanya pakai smartphone, selfie, ya mirip Google Map gitu, mirip GPS cara kerjanya. Itu kan mempengaruhi kepada SOP-nya. Harus bagaimana harus. Termasuk sekarang di tempat saya, misalnya mengenai orang mau izin, mau cuti atau sakit, itu udah nggak menggunakan formulir, kami menggunakan aplikasi internal di web kami, ya. Namanya elektronik SKO. SKO itu ada surat keterangan orang, surat keluar orang. Jadi tinggal dibuka aja di web perusahaan, kemudian melakukan transaksi. Besok saya akan datang terlambat minta approval dari atasan. Nah itu mempengaruhi. Teknologinya diganti, sedikit banyak juga pengaruh. Harus ada penyesuaian terhadap prosedurnya. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Dadang. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau didiskusikan. Bu Fani, silakan Bu Fani. Silakan Bu. Oh ya, selamat malam. Malam. Ya, maaf ya kalau internetnya agak Oh kurang ya baik. ya. Semoga jelas ya suara saya ya. Ya. Pak, ada dua hal yang saya mau tanya. SOP ini kan bisa juga turunan dari SK ya Pak ya, surat keputusan gitu. ya. Terus untuk lebih detailnya diatur di SOP, bisa seperti itu nggak Pak? Bisa. Kalau SK itu biasanya kan mengaturnya satu uraian yang sifatnya umum ya biasanya. Kalau SOP itu kan memang boleh dibilang semacam petunjuk pelaksanaan. Gitu. Kalau ala instansi pemerintah itu kan sebenarnya namanya tuh apa? Petunjuk pelaksanaan, juklak, gitu ya, atau petunjuk teknis, atau juknis, gitu. Formatnya adalah ini SOP, gitu ya. Sekarang sih instansi pemerintah juga banyak mengadopsi istilah itu kan, istilah SOP, ya, kayak hierarkinya ISO lah kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu kan nggak terlalu populer kan istilah SOP. Di kalangan pemerintahan misalnya, itu kan mungkin lebih dikenalnya adalah tentang surat keputusan, kemudian juklak, juknis, kayak gitu. Betul, kalau menurut saya ya bisa, itu merupakan satu panduan turunan gitu, dari sebuah SK yang sifatnya memang isinya masih umum gitu, orang masih perlu menafsirkan lagi ini teknisnya bagaimana, maka diterbitkanlah SOP ini. Ya. Demikian, Bu Fani. Oh, kayaknya koneksinya ya. Ya, yang kedua Ya. Pak, tadi juga. Ya. Oh iya, Silakan. terdengar ya Pak ya. Ya. Yang kedua Pak, tadi terkait dengan yang sudah jadi online. Tempat saya juga gitu Pak. Jadi Ya. pengajuan cuti, absensi, bahkan Ya. sampai PA pun itu semua sudah online. Nah itu berarti harusnya sih ada tertulisnya kali ya Pak ya. Karena Ya. kelihatannya kami malah online dulu, tapi belum dituliskan gitu. Ya nggak apa-apa. Salah nggak kayak gitu Mana ya? dulu aja sih. Ya. Kadang-kadang kan begini, nggak kepikir mesti ditulis tuh karena kok ini berjalan baik-baik aja. Tapi pada saat timbul konflik, Bu Fani, ya, ada beda tafsir, barulah kita kepikir, iya ya kayaknya mesti dirumuskan. Biar semua orang tuh memahaminya secara ya kan? Ya, Jadi bisa. Memang sih kalau idealnya kita sebelum eksekusi itu, misalnya ada teknologi baru, software baru dipakai itu ya bikin dulu aturan main. Tapi bisa aja kan, kita adain dulu fasilitasnya, aturan mainnya belakangan, gitu ya. Itu pun kalau dipikir perlu gitu, kalau nggak perlu ya biasanya ya udah aja biarin. Iya kan? Ya. Betul sih Pak, jadi kalau memang pas ada karyawan baru, nah kami baru agak bingung untuk jelasinnya. Betul. Jadi memang ya betul sih harusnya dituliskan, cuman sejujurnya agak malas sih Pak nulisinnya. Males memang, makanya dibentuk aja departemen yang urus ngerjain itu Bu, biar nggak capek dan biar profesional gitu kerjanya. Dulu juga kami nggak punya departemen sistem,
yang kami punya itu baru departemen audit gitu. Jadi auditnya merangkap sistem, tapi kan nggak boleh kayak gitu. Harusnya masing-masing. Gitu. Barulah kemudian pimpinan kami mengizinkan bentuklah departemen sistem. Ya, itu juga kelanjutan setelah kami mengadopsi ISO 9000 ya waktu itu. Ya, ya sekarang ya kita terbantu ya. Kami Terima kasih, punya Pak. departemen itu ngerjain itu. Ya. Silakan yang lain. Kayaknya lebih asik diskusi daripada saya cerita teori panjang lebar juga mumet dah ngapain. Silakan, silakan. Yang belum kedengaran suaranya. Pak Safei ada. Safei. Silakan mungkin ada pertanyaan. Udah ada semua ininya, SOP-nya? Bisa dibikin nanti dijadiin portofolio bisa kan? Kalau udah ada aman, baik-baik aja. Gitu. Ya. Pak, mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan, silakan. Untuk formatnya sendiri apakah harus sama seperti tadi gitu? Jadi apa namanya, ada tujuan, kemudian ruang lingkup, uraian umum, atau boleh langsung kayak aturan mainnya aja ya Pak ya? Penjelasan-penjelasannya benar-benar kayak juklaknya gitu. Sebaiknya lengkap, Bu. Ya. Kan kalau uraian yang lengkap itu kan 5W1H katanya teorinya. 5W1H-nya tercover. Kalau langsung direct ke how to-nya itu takutnya miss dari sisi fundamentalnya gitu. Ini tuh sebenarnya proses ini tuh buat apa, ruang lingkupnya sampai mana gitu. Saya kira itu kalau saya perhatikan memang tipikal kayak gitu. Ya, saya sih nggak terlalu gimana-gimana karena misalnya nih kalau kita bicara standar internasional, misalnya ISO 9000 atau ISO 14000, ya banyak kan ISO berapa gitu ya. Tipikal sama kayak gitu. Dan yang diajarkan oleh konsultannya pun ya sekuensialnya seperti itu. Ya, sebaiknya memang harus mengcover yang namanya 5W1H. What, why, ya, when, where, who, ya, sampai kepada how. Kalau yang rinciannya itu yang Ibu Pani maksud itu kan how-nya kan, how to-nya. Mengenai sekuensialnya kan gitu ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pokoknya jangan lupa aja lah 5W1H aja deh, harus ada. Baru itu merupakan satu deskripsi yang komprehensif. Ya. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Mbak Jessica, silakan. Iya Pak, malam. Malam. Untuk portofolionya salah satu SOP aja ya Pak ya? Minimal 1. Tapi kayaknya kurang afdol kalau 1, Bu. 3 lah. Oke. Biar afdol gitu ya. Minimal Tapi 1 gitu. kalau bicara di bidang SDM itu kalau menurut saya ada 3 yang paling utama. Rekrutmen, kemudian payroll, kemudian pembinaan karyawan. Ya. Karena kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan menengah kecil itu pasti akan melakukan 3 itu. Rekrutmen pasti kan, nggak mungkin enggak gitu. Kedua payroll pasti, tiap bulan mesti bayar orang, ya enggak? Dan ketika pembinaan itu ya kalau muncul ada karyawan agak bermasalah, harus ada action kan, ditegur lah, dikasih peringatan lah, gitu kan? Pembinaan. Mungkin juga harus dimutasi orangnya, gitu kan? Ya kalau lebih advance lagi, nanti masuk yang namanya apa? Misalnya tentang manajemen kinerja, gitu ya, performance management. Kemudian apa? Training and development. Ya. Kemudian perencanaan karir itu yang udah advance gitu. Tapi yang basic itu kalau menurut saya 3 gitu. Pertama rekrutmen, kedua adalah payroll, ya, pengupahan, ketiga adalah pembinaan karyawan. Itu yang embrionya itu dari situ sih sebenarnya. Tapi kalau perusahaan sekecil apapun itu mau nggak mau Anda harus punya aturan main tentang 3 hal tadi. Oke. Kalau
formatnya tadi yang dari Bapak itu kan memang yang sudah ISO ya, yang udah baku ya. Ya, mengadopsi Nah, ISO. Karena nah, kayak historisnya kadang kami memang dulu kan baru kepikir bikin prosedur yang benar itu karena dipaksa oleh ISO Bu. Gitu ya. Kalau waktu ISO itu kan diaudit kan, kalau nggak lulus auditnya kehilangan sertifikat kan, ya kan rugi gitu. ya benar. Mau nggak mau dipaksa gitu harus bikin ya. Ya ikutin aja deh, konsultan ngasih arahannya gimana ya kita ikut aja. Ya. Jadi yang di tempat saya itu kebetulan kan memang sudah ISO juga ya Pak ya. Dan memang saya yang buat saya yang buat juga. Yang Ya. rekrutmen itu saya punya. Cuman yang payroll itu saya tidak ISO kan. Oh memang tidak kalau di ISO. Tidak Oh iya, tadi karena enggak. di ISO itu yang tadi saya bilang cuma 2 yang diminta Bu, rekrutmen sama training. Iya benar, Ya kan? rekrutmen sama training betul-betul. Payroll nggak masuk. Finance accounting Oh, nggak masuk. Tax juga nggak masuk. cuma payroll kan prosedurnya lumayan ya. Oh banyak. Banyak Iya, banget. Dari mulai oke. absensi sampai cara hitung, sampai slip upah, perhitungan PPh 21, ya premi BPJS, masuk semua itu. Ya kan, pernak-perniknya Iya banyak itu. betul. Iya iya. Oke oke oke. Berarti minimal minimal 3, minimal Tiga lah 1 ya, ini. Pak, ya. Kalau satu kalau Oh, saya sedikit. kedeketan. Kalau sedikit. Saya nawar 3 lah. biar Mempengaruhi biar nilai ya, Pak ya. biar asesornya yakin gitu. Oh iya gini. Kalau satu Oke mah kan oke. 3 ya. Oke oke. terlalu minimalis. Baik baik. Oke, itu aja sih, Pak. Thank Ya, you, Pak. ya. Silakan, apalagi kira-kira kendalanya soal SOP. Pak, Ya, silakan Pak. setiap SOP itu perlu juga di ini nggak Pak? Apa tuh ditetapkan dalam keputusan direksinya itu Pak? Misalnya keputusan direksi tentang SOP ini gitu Pak, misalnya gitu Pak. Perlu nggak perlu Pak ya? Enggak, Ada ya. kalau misalnya SOP ya. ya saya merujuk misalnya kepada tata laksana dokumentasi ISO Oke. misalnya. Itu tidak dalam format dan level surat keputusan direksi. Ya. Kalau surat keputusan direksi itu paling kalau itu selevel policy, Pak. Kalau selevel policy baru itu SK direksi. Di luar itu paling hanya pemilik proses saja Pak di situ. Proses Ya, seperti misalnya manajer departemen dan manajer atau manajemen representatif kalau pakai ISO MR ya. MR yang tanda tangan gitu sama kepala departemen. Udah cukup. Udah boleh beredar itu ya. Ya, itu dokumen terkendali, Pak. Dokumen terkendali. Tapi dalam training sini yang punya saya jadi nggak terkendali, Pak. Jangan dibuka semua. Bocoran. Itu kan kalau yang namanya uji kompetensi banyak juga asesi ya kayak kita ini yang agak galau. Oh ini kan dokumennya rahasia Pak. Gitu. Itu kan ada perjanjian khusus Pak. Antara asesor dengan asesi itu kan nggak boleh. Apalah etikanya barangkali ya, kode etiknya gitu ya, Pak Andi ya. Jadi si asesor pun itu nggak boleh dia bocorin. Misalnya saya buka-bukaan nih, saya punya prosedur kayak gini loh, udah sampai tanda tangan orang-orang perusahaan saya ada di situ semua kan. Karena itu hanya untuk keperluan asesmen. Ya kan itu apa dan itu diperjanjikan juga bersifat betul. Ya, betul, ada perjanjiannya, betul. Ya. Jadi saya kira nggak usah khawatir. Ada sih beberapa yang kemudian boleh nggak misalnya saya ganti jadi nama perusahaannya JPTX gitu. Gitu. Saya nggak tahu ya Bu Rahayu, boleh nggak sih skripsi itu judulnya PTX gitu? Kalau dulu masih boleh ya? Masih ada sekarang. Beberapa perusahaan masih keberatan juga, masih ada Pak. Di beberapa jurnal gitu untuk publikasi masih ada. Cuman jadi gini kalau bicara, ini teh benar gitu PTX. Iya, betul. Jangan-jangan itu fiktif gitu. Iya. Iya kan? Iya. Ya tergantung sih memang. Ada yang perusahaan yang sangat memprotek betul gitu informasi. Tapi kalau informasi yang sifatnya umum, mungkin nggak terlalu gimana juga. Kan ada
Topik-topik finance accounting itu rawan gitu ya. Tapi kalau di luar itu sih yang kayak DM tentang motivasi, kayak gitu produktivitasnya mungkin nggak terlalu gimana. Maaf Pak, Ya, eh, silakan. menyambung tadi pembahasan barusan ya. Ya. Jadi SOP yang nanti kita berikan untuk portofolio itu harus dengan tanda tangan ya? Ya, yang portofolio itu kan sebenarnya gini, karya kita gitu. Karya kita. Bahwa saya terlibat dalam pembuatan SOP ini dan ada nama saya di situ. Apakah sekalipun cuma taraf atau memang saya punya otorisasi untuk menandatangan di situ untuk memvalidasi bahwa itu boleh dijalankan gitu ya. Kalau yang perfect itu yang sangat memadai itu yang seperti itu. Jadi portofolio itu karya gitu, karya kita. Oke, cuman kan ini kalau SOP ini kan kalau di tempat saya kan semuanya sih divalidasi oleh pimpinan juga ya. Ya, Nah, paling nanti asesor akan mengejar itu adalah kalau ibu memang terlibat, tapi nggak ada nama ibu di situ, ya karena kan itu menyangkut hierarki kewenangan gitu ya. Tapi kita boleh dibilang perumus gitu ya. Itu tinggal dijelaskan, Bu. Bahwa saya yang merumuskan, ya kemudian saya laporkan dan kewenangan untuk otorisasi itu adalah ada di mungkin satu level di atas. Itu tinggal dijelaskan. oh iya, cuman pada saat portofolio yang kita kumpulkan itu maksudnya kan maksud saya tuh mungkin perusahaan juga keberatan kali ya. Kalau di-share mungkin nama pimpinannya atau segala macam gitu loh. Yang Itu tadi saya ngobrol itu dengan Pak Andi ya, itu sebenarnya ada etika, jadi ada perjanjian khusus. Gitu. Nanti tinggal gini aja kalau misalnya dari pihak ibu keberatan untuk di-share kepada asesor bisa nggak memberikan beberapa dispensasi. Tapi kalau saya pribadi ya, karena baru kemarin saya juga diakses, saya buka semua. Karena saya juga dengan asesornya ada perjanjian bahwa ini hanya untuk keperluan asesmen, tidak untuk dipublish kemana-mana. Ada perjanjian. Gitu. Kalau hematnya nggak usah worry ya, Bu Jessica. Karena ada perjanjian. Oke, baik. Oke, thank you Pak. Ya, ya. Suara siapa nih yang belum kedengaran? Harus kebagian semua. Oh, Faiz Rizky nggak ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih menyimak Pak. Ya. Oke, kalau gitu saya masuk ke yang nomor urut berikutnya ya. Kompetensi yang nomor 22 ini, tentang menyusun job grade. Ya, job desk. Grading jabatan ya. Grading jabatan. Sudah muncul ya? Ya, sudah Pak. Nah, ini adalah nomor urut 22. Ini. Jadi di sini nih nomor urut. Ini bicara tentang menyusun grading jabatan. Ini sasarannya. Ini saya ambil dari SKKNI. Kriteria unjuk kerjanya mulai dari kotak yang kedua ini. 1, 2, 3, 4. Kalau ini adalah sasaran belajar secara umum aja. Bahwa peserta dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun grading jabatan di organisasi berdasarkan hasil evaluasi jabatan. Jadi kalau di sini ditulis evaluasi jabatan, berarti memang evaluasi jabatannya harus dilakukan. Baru kemudian setelah itu bikin grading, gitu kan maksudnya. Nah, dari mulai kotak kedua, ya, sampai yang kelima ini adalah kriteria unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja. Jadi asesor itu akan memastikan kita bisa membuktikan ini. Itu maksudnya. Pertama, melakukan job evaluation atau evaluasi jabatan sesuai dengan deskripsi jabatan. Berarti harus ada job description harus ada. Ya. Menggunakan metode yang sesuai kebutuhan organisasi. Nah, metodenya kan banyak. Dari metode yang sangat sederhana, misalnya metode ranking, ya,
atau metode klasifikasi, sampai yang agak complicated, misalnya metode poin, gitu ya. Misalnya yang terkenal dengan Hay system, misalnya. Tidak harus canggih sebenarnya. Yang penting itu sesuai kebutuhan organisasi atau enggak. Kalau kebutuhan kita terpenuhi ya sudah gitu ya, nggak usah ribet gitu ya. Udah gitu, udah efektif gitu metode itu. Yang kedua adalah bahwa kita melakukan verifikasi hasil evaluasi jabatan sesuai SOP. Berarti harus ada SOP tentang evaluasi jabatan. Nyambung dengan yang sebelumnya ya, kita ngomong SOP kan. Berikutnya adalah mengkaji hasil evaluasi jabatan untuk menentukan sistem grading sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya. Jadi hasil evaluasi jabatan juga dikaji lagi gitu. Jangan-jangan ada yang miss gitu. Ya. Dan terakhir, menentukan sistem grading sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Jadi dengan kata lain sebenarnya ada beberapa panduan yang harus ada sebelumnya, yaitu strategi dan kebijakan organisasinya sendiri seperti apa. Ya. Nah, gambar besarnya memang seperti ini. Ini saya ambil dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur skala upah. Ya. Jadi ini kitab sucinya ini nih. Kalau kita bicara grading, versi Indonesia, versi Indonesia gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus lakukan dulu job analysis. Kemudian setelah itu masuk ke evaluasi jabatan. Baru masuk kepada menentukan struktur skala upah. Biasanya disingkatnya SUSU, struktur upah, skala upah. Ya. Jadi ini guidance-nya ada di sini. Jadi primbonnya ini nggak usah pusing-pusing, baca aja ini. Ya, Permenaker RI Nomor 1 Tahun 2017. Ya, ini sama sih gambar besarnya seperti yang tadi. Jadi harus ada uraian jabatan dulu, tentukan metodenya apa, evaluasi jabatan itu, terus verifikasi hasilnya, kaji hasil evaluasinya, dan tentukan sistem grading. Jadi flow-nya seperti ini. Ya, ini sesuai dengan yang ada dalam SKKI ini sendiri, memang harus begini. Ya, urut-urutannya. Nah, yang ada di atas ini adalah kebutuhan organisasinya, SOP-nya, ya, kemudian strategi dan kebijakan organisasi. Itu yang menjadi dasar proses ini berjalan. Nah, ini ada satu display, ini saya sendiri yang bikin ini mah ya, original gitu ya. Saya mencoba menggambarkan secara komprehensif gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara secara komprehensif itu kita mulainya dari corporate strategy. Kemudian masuk kepada bisnis prosesnya dibuat, dipetakan seperti apa. Ya. Nah, baru masuk ke struktur. Nah, tapi kalaupun kita mungkin tidak terlalu terlibat di dua yang pertama ini, setidaknya kita titik tolaknya harus berangkat dari sini, dari struktur organisasi. Jadi pengalaman saya juga membantu beberapa perusahaan, klien saya, untuk membenahi aspek SDM. Banyak back to basic-nya ke sini. Ternyata harus dibenahi dulu strukturnya. Jadi hemat saya, make sure deh, strukturnya udah tepat. Udah sesuai yang dibutuhkan, udah sesuai dengan yang berjalan di lapangan, dan dinilai efektif. Kalau sudah punya struktur organisasi, berarti dari situ kita bisa mulai melakukan proses analisis jabatan. Analisis jabatan kayaknya yang kemarin diceritain nama Pak Tri barangkali ya, di unit kompetensi. Output daripada job analysis itu adalah job description dan job specification. Ya, dua dokumen. Tapi kebanyakan sih digabungin jadi satu. Ya. Job description plus job spec di dalamnya. Job description itu bicara tentang apa yang dilakukan. Tugasnya apa sih? Gitu ya. Kalau job spec itu adalah who, siapa orang yang bisa melakukan itu. Ya isinya adalah kompetensi. Kemampuan yang diperlukan untuk supaya efektif melaksanakan tugas-tugas. Ya. Nah, output ini, job desk dan job spec itu akan menjadi input. Ya, jadi output ini kemudian menjadi input ke dalam evaluasi jabatan. Ini yang saya kasih lingkaran merah ini, panah merah ini. Ada di sini. Coba. Jadi before after-nya tuh ini.
sebelum job evaluation itu kita harus punya dulu job desk-nya. Kalau kita nggak ada job desk-nya, kita juga bingung. Terus mau gimana? Pakai ilmu penerawangan atau gimana? Karena harus objektif. Ya. Output daripada evaluasi jabatan itu adalah job value. Misalnya kalau menggunakan sistem poin, maka jabatan A, jabatan B, jabatan C itu ya keluar skornya. Ya. Kalau menggunakan metode poin. Poinnya berapa? Ya kan? Misalnya kita punya rentang poinnya itu dari 100 sampai 1000. Gitu. 100 itu katakanlah pekerjaan paling bawah. Misalnya apa? Office boy gitu. Poinnya 100. Nah, tapi general manager mungkin poinnya 1000. Gitu. Ya kan? Itu yang disebut job value. Dalam bentuk poin biasanya. Ya. Atau bisa juga dalam bentuk klasifikasi. Ya. Di sini belum ada rupiahnya, Mas. Belum. Baru poin aja. Atau skor gitu. Ya. Nah, lanjut. Dari sini. Sebelum menjadi struktur skala upah atau job grade, ya, ini, yang kotak yang ini. Nah, ini ada 2 kotak yang mempengaruhi akan seperti apa gitu. Bentuk akhir ya daripada struktur skala upah. Pertama adalah ini ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Pertama adalah company ability to pay, kemampuan perusahaan untuk membayar. Ya kan itu menentukan ya konfigurasi rupiahnya nanti. Ya. Yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Ada beberapa jenis pekerjaan gitu ya. Sebenarnya bobotnya itu mungkin sama dengan jabatan lain. Tetapi jabatan ini tuh di market itu harganya mahal. Karena undersupply. Ya. Nah, itu kan berpengaruh. Ya. Karena ada beberapa jenis pekerjaan yang di pasar kerja itu memang oversupply. Kalau oversupply itu akan berakibat harganya agak relatif rendah. Karena oversupply. Tapi kalau undersupply memang langka gitu ya. Kalau pekerjaan itu langka, orangnya langka, maka itu cenderung tinggi gitu. Yang dimaksud pasar kerja itu berpengaruh. Ya. Kemudian ada upah minimum. Nah, ini yang sekarang lagi mulai ramai gitu, usulan upah. Upah minimum itu kan akan menjadi upah terendah dalam job grade kita, kan begitu. Ya. Nah, ini ya harus diperhatikan. Dan mau nggak mau kan kita harus mempertimbangkan ini. Ya. Kemudian ini yang ada kotak putus-putus ini, saya menyebutnya ini adalah kriteria atau ciri-ciri upah yang baik dan benar. Kayak pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ini adalah upah yang baik dan benar. Yang pertama, bahwa upah itu harus fair, harus adil. Adil itu ajas yang dipakai adalah equal pay for equal work. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama bobotnya. Ya. Equal pay for equal work. Termasuk ini kan prinsip non-diskriminasi ini berlaku di sini. Ya. Yang kedua adalah upah yang baik itu selain adil harus memotivasi orang. Harus memotivasi orang untuk bekerja lebih baik, untuk berprestasi lebih baik. Nah, biasanya ini disiasatinya nanti dengan insentif. Ya. Supaya orang termotivasi untuk berkontribusi lebih banyak. Ya, karena ada hadiah. Ada iming-imingnya begitu. Harus memotivasi. Ya. Yang ketiga, upah yang baik itu harus kompetitif. Harus punya daya saing gitu. Ya minimal sama dengan rata-rata pasar. Gitu. Kalau enggak, nanti karyawan kita selalu tergoda untuk pindah. Ya. Karena di perusahaan sebelah lebih baik bayaran. Nah, kompetitif ini kita memerlukan satu data yang disebut salary guide. Salary guide. Untuk mengetahui positioning perusahaan kita dalam membayar karyawannya itu ada di mana. Apakah di bawah pasar, sama dengan pasar, atau di atas. Kalau kita membayar karyawan lebih rendah dari rata-rata pasar, yaitu dinilainya daya saingnya kurang. Daya saingnya kurang. Sehingga mungkin turnover tinggi ya. Karena karyawan ngerasa dibayar lebih rendah.
di tempat lain kok pekerjaannya sama, malah mungkin lebih gampang kerjanya kok dibayar lebih tinggi gitu. Nah, ini memerlukan data, salary guide. Salary guide itu adalah hasil daripada salary survey. Ya. Ada banyak yang gratisan, gitu. Tapi kalau mau spesifik kita harus membayar satu lembaga survei untuk melakukan satu salary survey. Terakhir, nah kalau yang compliance ini atau artinya patuh pada aturan, ya saya melihatnya sebagai kriteria bahwa upah itu upah yang benar. Upah yang benar artinya adalah upah yang tidak melanggar aturan gitu maksudnya. Ya kan? Kan soal pengupahan itu banyak sekali kan hal-hal yang normatifnya kan. Misalnya apa? Misalnya upah minimum, ya. Ketentuan tentang upah lembur, misalnya. Itu kan aspek compliance. Jadi 4 hal ini harus dipertimbangkan juga. Ya, sebelum endingnya adalah membuat tabel. Ada rupiahnya di situ. Ya. Jadi kita harus perhatikan kemampuan perusahaan, kedua pasar kerja, yang ketiga adalah upah minimum, kemudian apakah sudah fair, apakah memotivasi orang bekerja lebih baik, apakah kompetitif atau tidak, kemudian patuh tidak kepada aturan yang berlaku, khususnya aturan yang sifatnya wajib. Barulah ya endingnya di sini struktur skala upah atau job grade. Ya. Bentuknya sebenarnya sederhana, cuma tabel aja kok. Selembar kertas isinya tabel udah selesai, cuma kayak gitu. Cuma perjalanannya bisa lama, gitu ya. Sampai endingnya kita punya sebuah tabel struktur skala upah. Nah, di sini saya kasih keterangan tambahan. 3 komponen. Pamit ke belakang, Pak Dadang. Pamit. Silakan. Ya. Nah, ini 3 komponen. Jadi kalau kita membayar orang, itu sebenarnya membayar 3 hal. Ya. Ini di dalam teori pengupahan itu terkenal dengan doktrin atau teori 3P. Ya. Pay for person, membayar orangnya, kemudian pay for position, membayar posisinya atau jabatannya, dan yang ketiga pay for performance atau membayar kinerja. Ya. Pay for person itu biasanya terwakilinya oleh upah pokok atau gaji pokok, basic wage. Jadi kita membayar orangnya. Kalau ya dalam pendekatan yang modern kan begini, orang yang lebih kompeten, lebih ahli, tentu harus dibayar lebih tinggi, kan begitu. Ya. Kalau pendekatan yang konvensional, yang ijazah pendidikan formalnya lebih tinggi dibayar lebih tinggi. Gitu. Karena kan kadang-kadang bisa saja kan ijazah sama kompetensi itu tidak selalu sinkron. Atau yang masa kerjanya lama, gitu ya. Misalnya tukang fotokopi yang sudah 30 tahun mengalahkan gaji manajer gitu misalnya, gitu ya. Kalau menurut saya jadi ngaco gitu kalau udah kayak gitu. Ya, makanya diperlukan satu pendekatan baru ya terhadap pengupahan. Jadi pertama itu pay for person. Yang kedua pay for position. Ajas yang dipakai kan ini yang tadi equal pay for equal work, equal job. Kalau pekerjaannya sama, bobotnya sama, ya bayarannya sama. Ya, itu yang disebut kita membayar pekerjaan. Ya. Inti daripada job evaluation itu sebenarnya di sini ya, posisinya. Berapa sih nilai? Dan terakhir perform. Kita juga membayar performance. Dan ini kan bisa kita kaitkan dengan ini yang disebut motivate. Ya. Kalau performance-nya itu kita beri imbalan, ya, dan itu menarik, maka orang akan maintain terus. Malah mungkin tingkatkan terus kontribusi. Ya. Karena hadiahnya bermakna. Begitu. Ya. Jadi ini biasanya adalah kalau pay for position itu keterwakilannya adalah tunjangan jabatan. Ya. Kalau yang tadi yang di atas pay for person itu keterwakilannya pada upah pokok atau gaji pokok. Nah, di sini adalah pada tunjangan jabatan. Kalau pay for performance itu pada reward. Mungkin yang paling dikenal reward itu misalnya bentuknya insentif. Kalau untuk orang sales marketing itu misalnya komisi. Ya. Nah, ini yang disebut konsep 3P. Nah, tapi ada satu hal yang saya sebelum lupa saya perlu sampaikan bahwa hal yang paling penting di dalam
menyusun struktur skala upah ini, khususnya di dalam job evaluation, itu adalah compensable factor. Compensable factor itu apa? Faktor apa sih yang harus ada imbalan? Kalau kita membayar orang itu lebih tinggi atau lebih rendah, itu faktor apa yang menentukan? Apakah ijazahnya? Apakah kompetensinya? Apakah karena pekerjaannya berisiko tinggi? Ya. Apakah karena pekerjaan itu mengandung banyak rahasia? Gitu ya. Atau apakah pekerjaan itu misalnya sangat tidak menyenangkan? Dan berisiko kecelakaan kerja, misalnya. Berisiko penyakit akibat kerja, misalnya. Makin tinggi risikonya harus dibayar lebih tinggi. Nah, itulah yang disebut compensable factor. Oke, sebelum saya lanjut, saya berpikir bahwa diagram ini adalah bagian penting untuk memahami tentang bagaimana kita bisa menyusun job grade. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan konsep ini? Silakan. Mari Bapak Ibu semangat yuk. Kemarin Pak Syafi'i aktif nih bertanya nih sama Mas Faiz. Belum terdengar Silakan, nih silakan. suaranya. Pak, boleh tanya ya? Boleh, silakan. Saya itu kadang masih suka kesaru-saru. Sebetulnya misalnya sesama manajer sales gitu ya, sesama manajer sales. Nah, itu yang menentukan perbedaan salary-nya itu di salary gaji pokoknya atau di tunjangannya ya Pak ya, kalau seperti itu ya, satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya memang secara personal itu memang di sini kan ada yang pay for person sama pay for position. Secara posisi kan mereka sama gitu ya Pak ya, sama-sama manajer sales gitu. Tapi kemudian si A lebih tinggi daripada si B gitu in total. Nah, itu apakah berarti memang secara gaji pokok bisa dibedakan ya Pak ya? Bisa dibedakan. Biasanya begini Bu, kalau bicara tabel, yang sekarang lazim dianut itu adalah setiap grade itu punya rentang. Bu. Misalnya manajer rentangnya 10 juta sampai 15 juta misalnya, saya ambil contoh begitu. Yeah. Nah, apa yang menentukan orang ada di 10 juta, ada di 12 juta, ada di 15 juta. Padahal jabatannya sama, Bu. Grade-nya sama. Misalnya grade 10 atau grade 7 begitu. Nah, bisa saja dari sisi masa kerja, misalnya perusahaan itu mengakomodir masa kerja sebagai satu compensable factor, bisa. Ya. Atau dari hasil penilaian prestasi tahun sebelumnya, dia dinaikin dalam rentangnya itu. Ya. Masuk misalnya agak ke menengah atau agak ke max. Jadi satu rentang itu ada angka minimum, angka midpoint, dan ada maksimum. Ya. Jadi ada satu space di situ yang membuat orang bisa bergerak. Ya. Bisa saja karena saking bagusnya dia masa kerja udah lama, performance-nya luar biasa, penilaian prestasinya selalu bagus, dia mungkin belum mepet ke atas, ya, di angka yang tertinggi. Ya, bisa seperti itu. Rentang. Pada umumnya sih kalau saya lihat praktek di lapangan, rentangnya dalam satu grade yang sama. Ya. Misalnya level manager, rentangnya itu 10 sampai 15 juta. Tapi kenapa yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah? Yang pertama bisa faktor masa kerja, senioritas. Ya. Yang kedua bisa juga dari efek hasil penilaian kinerja sebelumnya yang memang berbeda. Mereka yang lebih berprestasi cenderung untuk mendekati angka maksimum. Malah mungkin mentok di angka maksimum. Gitu, Bu. Silakan dilanjut. Ininya pertanyaannya. Pak. Ya. Mbak Jessica, silakan. Ada yang mau disampaikan? Tanyakan, boleh. Iya, Pak. Ya. Tadi mengenai salary guide ya. Itu kan salary guide tadi Bapak menyampaikan itu kayak patokan range di pasaran ya gaji. Nah, ada rekomendasi nggak Pak untuk salary guide Salary yang guide free ya. gitu? Kan kita nggak mungkin hire orang untuk survei gitu kan ya. Ya. Ada nggak yang direkomendasikan salary guide yang bagus gitu? Ya.
Yang saya pakai, dulu saya sering sekali pakai salary guide yang diterbitkan oleh Kelly Services Indonesia. Kelly apa? Kelly Sorry. Services, Kelly Services Indonesia. Oh ya, oke. Ya, nanti kalau memang perlu nanti saya share info terbaru. Oh, Cuma saya punya kesan salary guide yang diterbitkan oleh Kelly Services Indonesia itu kayaknya ketinggian gitu. Karena kebanyakan kayak gini lah, ada HR manager gajinya sampai 80 juta kayak gitu. Di Bandung mah nggak akan ada kayak gitu. Nah itu, ya karena aku suka bingung sama yang salary Jadi guide itu. bacanya jadi minder gitu ya. Gitu. Iya, Jadi minder bacanya gitu ya. Ketinggian gitu gajinya. iya Tapi kalau variatif. untuk entry level atau junior masuk, Bu. Tapi kalau untuk papan atasnya level GM atau senior manajernya ketinggian. Ya, Oh, ketinggian. Saya tadi pagi bacanya itu Pak, ketinggian. Ketinggian ya Pak ya, betul Ya, ya. puluhan. Atau di tempat Bapak mesti dinaikin semua Pak, biar sama Pak. Ada tuh Pak, akhirnya itu 2021 terakhir kan ya? Iya, ya. Itu yang pertama. Ya boleh dilihat-lihat Bu lah, cocok nggak. Ya, tinggi. Saya pakai itu sebenarnya hanya untuk benchmark saja. Ya, Misalnya untuk entry level. Ya, saya menentukan sarjana baru lulus berapa, masa kerja setahun, 2 tahun berapa. Umumnya sih cocok gitu angka itu. Bisa dipakai referensi. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Ibu bisa pakai versinya jobstreet.com. Jobstreet. Oke. Jobstreet juga boleh dipakai. Lebih membumi kalau Jobstreet gitu ya. Terutama level atasnya lebih masuk akal lah. Ya. Gaji kita mungkin masih masuk pada kisaran itu. Saya ada kok. Kalau salah, saya nggak tahu di slide ini mungkin ada juga. Ya, saya tampilkan contoh-contoh. Oh, oke. Silakan. Mas Safri, ada yang mau disampaikan? Thank you, Pak. Terima kasih Ya, Pak. ya. Ini kami ada pengalaman nih Pak terkait dengan rekrutmen seorang manajer koki gitu ya di sebuah perusahaan. Ketika nego harga dia minta 50 juta. Begitu Pak ya. Ya. Nah di awal kami berpikir ini kok nggak realistis gitu. Tapi kami berpikir kalau memang dia bisa memberikan sebuah keuntungan perusahaan yang lebih baik ya, why not gitu dengan dia seperti itu. Itu gimana Pak kira Pak? Nggak apa-apa dulu. Ya, sebenarnya gini, angka itu dibandingkan dengan tabel kita itu sebenarnya masuk akal nggak gitu, Pak Safri? Kalau itu bukan kelasnya kita, bisa saja kita yang kerendahan atau dianya yang nggak kira-kira aja gitu. Ya, nggak realistis. Jadi kalau menurut saya tetap sih guidance job grade kita itu harus menjadi patokan utama. Kita nggak bisa masukin orang tapi membuat rusak tatanan yang ada, Pak. Dan membuat huru-hara di dalam, Pak. Betul nggak? Orang-orang lama yang terbukti setia, mau pengen gaji 10 juta aja mesti kerja 20 tahun. Tiba-tiba ada orang main slok terus lu digaji gede gitu. Emang lu siapa gitu? Ya. Ya, aspek sosial psikologis ini harus dipertimbangkan. Jangan, kalau kata Pak Harto bilang mah ya ojo kagetan gitu, jangan atau jangan mudah terpukau gitu ya. Gitu. Sebaiknya harus benar-benar konservatif aja kalau menurut saya sih. Soalnya gini, naikin gaji mah gampang, Pak. Kalau merasa kurang ya, nanti 6 bulan lagi kita naikin tuh bisa. Tapi kalau nurunin gaji orang karena terlanjur ketinggian lebih susah, Pak. Efek psikologisnya nggak gampang begitu. Ya. Nah, kemudian satu lagi, sebenarnya ada sih tipikal lah beberapa orang yang memang kutu loncat ya. Pindah-pindah perusahaan setiap 2 tahun, 3 tahun itu. Dia mencoba mencoba mengakali kenaikan gaji itu dengan mark up dia punya gaji terakhir, Pak. Gitu. Oleh karena itu sebenarnya perlu verifikasi sebelum kita bersepakat. Udah kayak orang perkreditan aja. Kamu bisa nggak kasih ke saya slip gaji terakhir sama rekening tabungan kamu? Untuk memastikan benar gajinya segitu gitu, Pak. Kalau dia nggak bohong, jujur, dia nggak akan keberatan. Betul nggak? Daripada misalnya Pak Sapri dikadalin. Kalau hemat saya kan
mendingan ya kan fair aja loh, kalau Anda profesional ya. Ya intinya kan begini, yang tadi Pak Sapri bilang, kalau dia memberi kontribusi besar dan melampaui gaji yang kita bayar ke dia kan Iya. ada masalah, betul nggak? Ada masalah. Oke. Ya ini kan terjadi pada ini Pak, pada level-level memang mereka-mereka yang sudah expert gitu kan, pindah Ya, kerja pengen gaji gede gitu kan, begitu Pak. Ini yang kita membuat kita merasa bahwa ini gila atau gimana gitu kan, begitu Pak ya kan. Jadi kita bagaimana mensiasati itu supaya kita tidak terjebak dalam sebuah situasi seperti itu gitu Pak. Gitu. Sebenarnya ada style kalau di tempat saya ya, bos saya itu begini. Beliau itu untuk gaji pertama konservatif. Jangan dulu tinggi-tinggi lah. Kita lihat dulu. 6 bulan atau tahun. Kalau terbukti oke, ya, ada faktanya dan kita puas, mau dinaikin 50% juga tahun depan atau 6 bulan lagi nggak ada masalah. Tapi show me the evidence-nya. Iya kan? Dan saya sepakat ya dengan cara berpikir bos saya gitu, bahwa udahlah jalan dulu deh segini. Ya tapi angkanya realistis tentu ya. Sebagai penguji ini realistis apa enggak kan, salary guide tadi Mas Apri, salary guide-nya itu masih masuk enggak gitu. Jangan kita juga nggak kira-kira aja misalnya ya. Orang expert itu ditawarin UMR kan nggak kira-kira aja itu kan gitu. Ya pasti kan kita juga punya kira-kira. Saya kira gitu. Mas Apri. Baik, terima kasih Pak Dadan. Ya. Pak Safei silakan. Ya, selamat. Terima kasih Pak. Ini Pak, saya mau nanya. Tadi kan kita, Bapak tadi ada menyebutkan kita membayar seseorang tuh karena 3, karena orangnya, posisinya, dan performanya gitu. Ya. Jadi gini Pak, ini pengalaman saya minta trik ya Pak ya. Di perusahaan saya itu Pak ada 2 orang karyawan lah kita sebutkan Pak ya, yang punya jabatan dan posisi yang sama gitu Pak. Nah yang satu, kemudian dua-duanya juga punya kinerja lah, kalau kita bilang standar apanya kan penilaiannya itu standar yang sama, kemampuannya sama gitu. Nah jadi gini Pak, namanya kita pimpinan pasti kita kan ada senang dengan tidak senang lah dengan seseorang gitu Pak ya. Selama ini saya melakukan gini Pak, ya mungkin secara terselubung lah gitu kan, saya memberikan dia bonus di samping di luar dari gaji resminya gitu Pak ya, yang apanya gitu kan. Tapi saya ngerasa gini, sepertinya ini nanti bakal menjadi bumerang bagi saya nanti ketika saya tidak melanjutkan memberikan bonus untuk dia, atau ya yang di samping itu uang di samping lah, uang yang tidak diketahui orang lain gitu Pak ya kan. Nah jadi gini Pak, kira-kira ada nggak triknya Pak? Gimana caranya kita bisa memberikan suatu motivasi lah dengan nilai gaji itu Pak kan. Akhirnya kita tetap menjaga nih si pegawai yang tadi saya bilang berprestasi dan loyal itu Pak, tapi juga memotivasi yang lain Pak gitu. Tapi dengan cara yang tidak seperti membuat suatu ikatan Pak, atau seperti misalnya kalau kenaikan seperti tunjangan atau seperti reward atau komisi kan, itu kan jelas Pak, memang harus dia merasa nanti kan harus rutin nih dikasih gitu. Ini gimana caranya Pak, triknya Pak? Artinya kita bisa mengangkat dua-dua nih kinerjanya gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan bagus nih Pak Safei. Jawabannya nggak gampang. Gitu ya. Tapi kalau saya sangat percaya dengan adanya transparansi dan aturan main yang jelas. Karena kita sendiri juga nggak bisa berharap atau menuntut orang harus berpikir kayak kita gitu, yang ada di atasnya, atau katakanlah harus sama berpikir dengan owner gitu ya. Masukkan aja semua faktor yang akan membuat kenapa misalnya satu bonus ataupun hadiah itu bisa fluktuatif. Ya. Yang saya tahu kalau bicara insentif ya, insentif itu memang lebih pasti, Pak. Seperti komisi penjualan, premi produksi, itu kita aturan mainnya jelas. Misalnya kamu jual berapa, nanti kamu dapat komisi berapa persen, gitu kan. Termasuk kalau di tempat saya kan barang yang ngejual pun dibikin lagi kategori, apakah itu barang normal atau barang obral, gitu kan dibedain gitu ya. Nah, yang penting aturan mainnya jelas, pasti dan sederhana gitu, mudah dipahami. Itu kalau kita bicara insentif.
Yang kedua adalah bonus, Pak. Ya, bonus ini kan sebenarnya sangat variabel. Tetapi bisa kita bikin supaya orang mengerti gitu. Kenapa tahun ini bonus saya sebulan gaji, tahun depan cuma setengah bulan gaji. Nah, bikin aturan main yang jelas. Tetapi perusahaan siap enggak gitu untuk lebih transparan tentang tingkat keuntungan gitu. Ya, karena pada umumnya kan bonus itu diambil dari keuntungan. Kita untungnya berapa atau pertumbuhan berapa persen gitu misalnya, kalau nggak mau terlalu konkret dalam bentuk rupiah gitu misalnya. Nah, itu bisa kita pakai sebagai data gitu. Tapi kalau nggak ada aturan main yang jelas dan pasti itu bisa saja salah sangka ya Pak Syafei ya. Disangkanya bahwa kita sudah secara pribadi mulai sentimen sama dia gitu sehingga bonusnya dikurangi, kan jadi salah paham ya. Kan mendingan kita bikin aja aturan main yang jelas. Bonus itu tidak mengikat gitu ya. Insentif mungkin lebih mengikat gitu ya, karena di awal sudah jelas aturan mainnya, kamu jual berapa, produksi berapa, quality berapa baru dapat kan. Kalau bonus itu kan sebenarnya lebih ke surprise gitu. Nah, kalau bonus itu. Tapi kalau tidak berpola ya, orang kemudian menduga-duga ini subjektif, itu yang bikin kita jadi mumet gitu. Jadi mendingan bikin aja aturan. Misalnya kalau keuntungan perusahaan misalnya 10%, maka budgetnya sekian gitu, bikin. Cuman memang ini kan gampang diomongin, susah diterapkan. Kenapa? Karena tidak semua owner itu bersedia untuk dibuka sampai ke situ. Betul nggak? Ya. Ada owner-owner yang ngerasa bonus mah itu mah kebaikan saya gitu. Ya. Kalau kamu kerja bagus dan saya suka, ya saya kasih gede gitu. Ya. Tapi kan sekarang kalau kita menghadapi generasi muda yang tuntutannya adalah ya aturan main harus jelas dong gitu kan. Kita udah nggak bisa lagi. Ya. Kalau di industri kami itu ya, atau di kalangan generasi kolonial seperti saya itu, ada yang disebut sistem gaji dan penghargaan itu sistem cek-cek gitu. Sistem cek and cek itu gimana? Gaji yang terbuka gitu, ada slipnya, ditransfer ke rekening berapa. Itu yang dibuka. Tapi ada yang under table. Ya. Sebulan sekali itu orang-orang tertentu kesayangan bos itu dipanggil ke ruangan. Ini ada tambahan buat kamu. Cash. Tidak dibukukan dan tidak ada PPh. Kan gitu. Ya. Tapi sekarang masalahnya adalah metode seperti itu masih layak dipertahankan. Pada saat sekarang tuntutan karyawan itu mereka pengen aturan main yang lebih jelas, yang lebih pas. Mau nggak mau kan kita harus juga mengubah ya mindset kita, aturan mainnya mulai disusun. Kalau menurut saya demikian ya Pak Safai. Kira-kira Pak, seperti yang bilang tadi kan yang under table itu masih boleh nggak Pak kalau kita gunakan sekarang Pak? Ya sebenarnya nggak ada aturan yang melarang sih. Ya. Nah, kalau karyawan malah dia kasih duit tambahan mah senang-senang aja deh. Iya nggak? Cuma maksudnya adalah ini dari sisi tertib pengelolaan gitu Pak. Ya, tertib pengelolaan. Belum lagi kalau bicara nanti kaitan PPh 21-nya gimana? Itu keluar dari mana duitnya? Dari perusahaan atau dari pribadi owner? Urusannya beda. Kalau dari perusahaan kan harus dicatatkan di akunting, di keuangan. Terus itu transaksi apa namanya? Masuknya kepada celah apa? Terus dikenakan PPh tidak? Apakah PPh atau PPN? Ya enggak? Mau nggak mau kan harus jelas, gitu kan? Karena harus dibukukan, harus dilaporkan. Dan ada konsekuensi kan? Kepada misalnya kantor pajak. Gitu kan? Kecuali kalau itu adalah hadiah pribadi. Cuma pertanyaan saya, Pak Safai 20-30 orang mau digituin gitu. Dari dompet Pak Safai sendiri atau gimana gitu. Kan gitu masalahnya. Ya betul Pak, betul Pak. Ya enggak? Kayaknya sudah harus mulai ditinggalkan kalau menurut saya. Dan itu sebenarnya itu membuat kacau struktur skala upah.
itu masih disebutnya kalau suhu saya bilang tuh ya Dr. Ruki ya, ketua penasehat GNIK ya. Itu suhu saya itu ya, dan pembimbing tadi saya. Dia pernah nanganin sebuah perusahaan besar dan dia dibayar mahal untuk bikin itu job grade. Tapi dia bilang apa? Nggak dipakai katanya kerja saya. Tapi nggak apa-apa dibayar inilah katanya. Karena masih pakai sistem cek. Jadi kayaknya sudah harus mulai ditinggal. Ya. Apalagi sekarang itu apa sih yang nggak kena pajak? Ya semua dipajak. Betul nggak? Ya. Jadi setiap rupiah yang masuk ke rekening kita itu kan harus jelas. Itu jangan-jangan halo? Ada koneksi? Suara terdengar? Iya, Ya. baru ada, Pak. Ya. Putus tadi Pak. Ya. Silakan, mungkin ada yang lain yang Terima mau kasih bertanya. Pak. Terima kasih Pak. Udah menginspirasi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya mau lanjut dulu ya yang ini. Slide yang ini ya. Jadi ini ada beberapa istilah, saya kira ini sih teoritis saja ya. Nah, ini job evaluation ini dikatakan bahwa dalam kriteria unjuk kerjanya itu harus menggunakan metode yang sesuai kebutuhan organisasi. Nah, ini kan sebenarnya ada banyak pilihan nih. Kita mau pakai yang mana, mau yang sederhana, mau yang complicated begitu ya. Nah, ini kalau klasifikasinya kan kayak begini ya. Ini kalau kita lihat nih yang sebelah kanan ini, metode job evaluation ini dari yang sederhana itu yang sebelah kiri yaitu metode ranking ya. Yang paling kanan itu metode point itu adalah contoh yang lebih complicated. Kalau yang dua di tengah ini seperti metode klasifikasi, kemudian metode perbandingan faktor itu ada. Jadi itu terserah sih kita mau pakai. Nah, ini contohnya lah kalau ranking itu cuma disusun aja lah dari pekerjaan yang paling gampang sampai yang paling susah gitu ya. Ini memakai judgment ya. Jadi di sini kan disebutkan bahwa pembedanya apa sih antara metode yang sifatnya non analitis dan analitis gitu. Ya. Kalau non analitis itu contohnya kan metode ranking sama metode klasifikasi. Ini adalah metode yang dirancang atas dasar pekerjaan sebagai suatu keseluruhan. Jadi lebih dilihatnya big picture-nya gitu, dengan judgment. Ya. Apakah ini salah? Belum tentu. Bisa juga nggak salah. Kalau yang orang melakukan judgment ini orang yang paham betul pekerjaan. Ya. Nah, sedangkan yang disebut metode analitis itu adalah metode yang dirancang atas dasar syaratan dan elemen pekerjaan. Jadi diurai, dikupas, dibongkar di dalamnya apa. Itu yang disebut metode analitis. Sedangkan yang sifatnya holistik, melihat pekerjaan sebagai suatu gambar besar, itu adalah metode non-analitis. Nah, tinggal mana yang dipakai, itu tergantung kebutuhan dan kesiapan kita. Ya. Makin rumit kan, mungkin malah kita perlu dibantu konsultan untuk melaksanakan. Ini hanya penjelasan tentang perbedaannya, kekuatan dan kelemahan. Ini hanya paparan teoritis saja. Nah, ini ada benchmark. Badan Kepegawaian Negara itu menerbitkan ya. Ini ada peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara. Yang saya agak terkejut wah ini berarti sudah ada. Oh loh, untuk kalangan ASN itu sudah ada evaluasi jabatan dengan metode poin. Ya. Nah, ini saya pelajari ya dengan tim saya, kemudian kami melakukan adopsi dengan penyesuaian. Jadi ini adalah sebenarnya metode yang metode analitis gitu ya, tapi saya melakukan benchmark-nya kepada apa yang dilakukan oleh negara kita, misalnya untuk seluruh ASN se-Indonesia. ASN kita berapa juta coba? Jadi pakai ini, ya, job evaluation. Ya. Yang intinya memang ya dia ada bikin aturan lain. Ya.
Kalau ada waktu boleh dibaca regulasinya. Ini ada resume aja, ya, resumenya dari aturan main itu. Ini compensable faktornya ini. Itu kan tadi saya cerita compensable faktor. Karena itu bagian penting di dalam evaluasi jabatan. Jadi kalau versinya Badan Kepegawaian Negara, compensable faktor itu ada 13. Pertama, ada kondisi lain. Ada wewenang kepenyeliaan dan manajerial. Ada kesulitan dalam pengarahan pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan dan dampak. Pengaturan organisasi. Hubungan personal. Ya. Kemudian pengetahuan yang dibutuhkan. Pengawasan penyelia. Pedoman dan pertimbangan. Kompleksitas. Persyaratan fisik dan lingkungan pekerjaan. Ya. Dan itu diberi bobot beda-beda. Tergantung prioritasnya mana. Dan tiap perusahaan kan bisa beda juga. Memberi bobot berbeda dengan perusahaan lain, ya sah-sah saja, silakan. Ya, karena masing-masing perusahaan mungkin punya asumsi. Gitu. Sepanjang itu logik sih sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Nah ini contohnya. Ini formulir-formulir yang dipakai. Ya. Nah saya sharing ini yang saya lakukan di tempat saya. Ya. Saya menggunakan kombinasi. Jadi ini adalah menggambarkan struktur organisasi kan, hierarki ya. Ini yang di atas ini, piramida atas ini kan top management. Ya. Di bawahnya adalah middle kan, middle management. Di bawahnya lagi first line atau supervisory. Ya. Di bawahnya lagi operator. Ya kan? Kan basic seperti itu ya. Nah, saya untuk yang disilang ini, ya ini memang nggak ada gitu. Kosong, nggak ada jobnya. Yang sebelah kiri ini adalah jalur fungsional. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu apa sih? Jabatan yang memang dia tidak membawahi orang lain. Itu yang disebut jabatan fungsional. Ya. Dia bekerja sendiri, baik sebagai pelaksana atau sebagai pemikir. Ya. Yang jalur sebelah kiri, ya, klaster sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah jalur atau klaster struktural atau jalur komando. Mereka yang punya bawahan. Dimulainya dari sini. Ya, first line management, ya. Kemudian ini middle management dan ini top management. Ya. Nah, apa metode yang dipakai? Saya menggunakan kombinasi antara metode point dan metode klasifikasi. Jadi ini, misalnya untuk operator, kami menggunakan metode klasifikasi berdasarkan skill level. Ya. Ada pekerjaan yang low skill, semi skill, dan skill. Nah, kita bikin klasifikasi gitu aja. Simple. Ya, para manajer senior duduk, ada owner juga yang menguasai betul pekerjaan ya, garment ujung ke ujung menguasai itu, mereka kemudian membahas untuk menentukan klasifikasi. Pekerjaan apa yang masuk dalam level low skill? Mana yang termasuk di dalam semi skill? Mana yang masuk di dalam skill? Itu menggunakan metode klasifikasi. Nah, kami menggunakan metode point itu hanya untuk kelompok yang ini, yang tengah, untuk fungsional, ya, untuk fungsional setara first line dan setara middle. Sedangkan untuk jabatan struktural itu kita bikin simple karena udah jelas kan dalam hierarkinya gitu bahwa siapa lebih tinggi dan siapa membawahi siapa. Kami menggunakan metodenya klasifikasi. Ya. Jadi kalau sharing tentang praktek yang saya lakukan adalah saya memanfaatkan metode klasifikasi. Karena sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dengan mudah kita bisa bikin klasifikasi kan nggak perlu pakai poin. Kalau poin kan lama, ya kan? Nah, nanti saya perlihatkan ini kertas kerjanya ya. Kalau pakai metode poin itu kayak gimana gitu. Nah, kaitan portofolio ini nanti grading jabatan, table point faktor, kemudian bobot jabatan dan struktur skala upah. Ya. Nah, ini saya mau sharing ke Anda itu contoh kertas kerja. Kalau kita melakukan job evaluation dengan menggunakan metode point, yang tadi saya bilang, saya mengadopsi dari BKN tadi ya, yang cukup complicated itu.
tapi saya sesuaikan dengan tempat saya. Gitu. Nah, ini contoh kertas kerjanya. Udah kelihatan? Ada ya? Rumit juga Pak Dadang ya. Ini padahal saya sederhanakan, Pak. Jadi pada pakai MPKN, mentah-mentah bisa saja nggak nyambung, Pak. Gitu ya. Jadi ini ada formulir, jadi cuma 5 halaman, Pak ini. Boleh Bapak cobain aja gitu ya. Jadi ini nama jabatannya apa, bagian mana, ya. Jadi di sini instruksinya gini, pilih dan tandai salah satu kotak di setiap kelompok faktor. Ya. Daftar pernyataan terbagi dalam 8 kelompok faktor evaluasi. Ya, jadi compensable faktornya ada 8, Pak. Di sini tuh ya. Pertama adalah pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan jabatan, kemudian pengawasan penyelia, pedoman, kompleksitas, ruang lingkup dan dampak, kemudian hubungan personal dan tujuan hubungan, persyaratan fisik dan lingkungan pekerjaan. Tapi tentu kan kita melakukan checklistnya ini bobotnya berapa, kita harus menggunakan job description sebagai acuan. Hampir nggak mungkin kita bisa ngisi ini kalau kita nggak baca job desk-nya atau nggak paham job desk-nya. Ya kan? Kalau nggak kan kayak ujian multiple choice, main tembak aja bisa ngaco. Kan begitu ya. Nah, dan ini memang nggak bisa dilakukan oleh sendirian, harus oleh satu tim, Pak. Harus satu tim. Ya. Bisa oleh pemegang jabatan, kemudian atasannya, dan kita orang HR, atau mungkin bahkan konsultan independen dari luar yang juga ikut terlibat di sini. Ya. Jadi kalau yang contoh punya saya ini, coba dilihat di bawah ini. Ya, ini evaluatornya itu sampai ada 4. Ya. Ada atasan langsung, kemudian tim evaluasi 1, 2, 3, 4. Ya, harus 7 berapa? Sepakat gitu. Bahwa itu ada di mana. Dan ini adalah normanya. Norma. Jadi nanti golongan kalau skornya misalnya 1.500 berarti ada di mana 1.500, nah ada di sini di golongan 5 gitu. Ya, jadi ini primbonnya gitu. Ya, tinggal lihat ini. Nah, ini saya coba kita simulasikan ya, simulasikan. Ini yang pertama nih bicara pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan jabatan. Ya. Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi atau fakta yang harus diketahui karyawan untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain langkah, prosedur, praktek, peraturan, kebijakan, teori, prinsip, konsep, dan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Jadi kita cuma diminta menceklis aja mana yang cocok dengan pekerjaan itu. Ya, di sini ada skalanya 1 sampai 9. Ya. Yang paling rendah itu adalah pengetahuan tentang tugas atau operasinya sederhana, rutin atau berulang, ya, yang tidak membutuhkan pelatihan atau pengalaman sebelumnya. Keterampilan untuk menjalankan peranan sederhana yang tidak membutuhkan pelatihan dan pengalaman sebelumnya. Ya, misalnya pekerjaan office boy misalnya kan seperti itu. Ya kan? Tapi coba kita lihat yang 9, yang paling bawah nih. Nah, ini ya, yang ini nih, ya. Pakar pekerjaan profesional yang menciptakan dan mengembangkan teori dan hipotesa baru. Keterampilan membuat keputusan atau rekomendasi yang secara signifikan merubah, menafsirkan, mengembangkan program atau kebijakan perusahaan yang penting dan mempengaruhi pasar. Jomplang banget kan? Antara 1 sampai 9 kan? Ya. Dan coba lihat skornya tuh. Skornya kalau 9 itu 1.850 poinnya itu. Sedangkan yang tadi yang 1 ya, ini kode 11 itu cuma 50 poinnya. Ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Ya, kita pelajari job desk-nya, terus kita mengisi checklist ini. Nah, yang cocok yang mana gitu. Kemudian dijumlahkan di bawah. Ya. Skor akhirnya berapa? Ya. Kemudian rekonsiliasi data dengan evaluator yang lain, jangan sendirian karena kita juga bisa salah. Ya. Karena ada kecenderungan begini, Pak, job evaluation itu ya. Kalau kita serahkan kepada usernya, mereka cenderung menaik-naikkan poinnya. Ya, supaya grade-nya tinggi. Tapi kan jadi tidak valid, betul nggak?
bisa menyesatkan gitu. Maka memang ini tuh harus dikerjakan secara tim, secara bersama-sama dan harus disepakati. Kalau enggak itu nanti akan munculnya tetap jealous. Kenapa sih kok saya grade-nya rendah? Padahal kan wah itu yang jadi masalah. Ya. Makanya ini benar-benar harus cermat dan harus secara tim gitu mengerjakan. Nanti saya share ya form yang ini ya. Jadi kalau untuk latihan Bapak boleh misalnya nanti bikin mencoba mengevaluasi satu pekerjaan struktural, satu pekerjaan fungsional di tempat Bapak gitu ya. Pakai ini. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ini sih Pak mau nanya. Silakan. Pak Faiz, silakan. Tadi Pak untuk mengenai yang bobot dari penilaian tadi yang ada 250. Nah, itu dalam menentukan bobotnya itu bagaimana Pak ya? Nanti kan itu akan dihubungkan dengan perhitungan nilai uangnya itu kan Pak ya? Dikalikan dengan nilai hasil uangnya itu berdasarkan dari jumlah semua bobot nilai yang ada kan Pak? Betul. Bisa pakai secara sistem apa ya? 1 poin itu ekuivalen dengan berapa rupiah, itu bisa begitu. Dikonversinya seperti itu. Bisa seperti itu. Sebenarnya mengenai skor tadi itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Kita sendiri mau merancangnya seperti apa? Konfigurasi poin-poin bebas saja. Ini kebetulan kan saya mengadopsi dari BKN, tapi kita sesuaikan dengan yang ada di kita, jadi dibikin sedikit lebih sederhana. Karena kalau BKN sendiri kan mengevaluasi itu seluruh ASN se-Indonesia pakai instrumen itu. Kalau kami kan juga ya kita kan bukan perusahaan dengan karyawan puluhan ribu, enggak lah, gitu kan? Ya kita cuma kelas menengah aja, jadi kita bikin penyederhanaan gitu beberapa. Jadi poin-poin ini tidak mengikat Pak Faiz. Jadi kalau kita mau mendesainnya seperti apa, itu gimana kita juga. Yang penting kan itu adalah pembobotan sih sebenarnya. Kenapa ada satu compensable factor yang bobotnya sampai ribuan pada 1.800? Karena kita menganggap itu lebih penting gitu. Sehingga bobot tertingginya itu angkanya gede gitu. Tapi kalau misalnya bobot tingkat kepentingannya lebih rendah, mungkin tidak harus sampai 1.000 sekian, mungkin cuma 100 atau 300. Jadi yang ini tuh masalah mengenai kita mau menilai suatu compensable factor itu apakah itu sangat penting, cukup penting atau kurang penting. Itu kan akan menentukan skornya itu berapa kita mau kasih kepada compensable factor tersebut. Gitu Pak. Terima kasih Pak, cukup. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Sapri ada yang mau disampaikan? Silakan. Udah pada punya kan struktur skala upah? Kalau sudah ada gampang, itu portofolionya pakai aja itu. Pak Dadang mau bertanya Pak. Ya. Ya. Silakan. Apa namanya kalau di saya itu apa namanya sangat sederhana ya Pak ya, terutama untuk apa namanya dosen ya. Jadi apa namanya hanya mengkombinasikan dengan yang aturan dari pemerintah. Misalnya betul. kalau apa namanya jabatan fungsionalnya itu asisten ahli, itu apa komponennya berapa gitu ya. Langsung gitu Pak. Jadi itu tuh boleh gimana itu Pak ya? Boleh. Jadi untuk apa poin-poin yang tadi yang Bapak contohkan itu apa namanya itu tidak diterapkan di tempat saya gitu ya. Nah itu nanti apakah itu juga sudah bisa memenuhi Pak untuk portofolio nanti? Ya, ya yang saya tahu memang banyak juga pendidikan, lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang memang mengadopsi aja begitu, yang sudah ada. Ya. Kebanyakan udah mengadopsi yang memang udah ditentukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Jadi nggak usah capek gitu melakukan job evaluation, itu udah langsung semacam sudah ada template gitu ya,
ya udah copy paste aja pakai yang kayak gitu. Kalau memang faktanya itu yang dipakai, Bu, ya itu saja yang dipakai. Paling nanti artinya kan di situ harus dilengkapi apakah kita memahami nggak sampai endingnya itu yang keluar gitu, Bu. Ya kan? Kan selama ini banyak universitas itu kan sebenarnya hanya copy paste aja gitu. Misalnya dari PTN ya. PTS mengadopsi yang PTN. Kan gitu. Ya. Kalau PTN kan ya sesuai BKN kan gitu. BKN menerbitkannya kayak gimana? Misalnya ada dari mulai golongan 1A sampai 4E kan gitu ya. Dari mulai pelaksana sampai kepada guru besar kan. Ya itu tinggal copy paste. Nah, tapi soal kompetensi itu paling asesor akan meng-cross check. Anda mengerti nggak endingnya itu ini tuh ceritanya bagaimana? Jadi mungkin storytelling seperti tadi saya cerita tentang flow itu yang mesti Ibu bisa sampaikan kepada asesor bahwa sebelum memperoleh tabel tadi itu perjalanannya itu adalah seperti itu. Demikian, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Kalau di perusahaan swasta biasanya bikin sendiri. Saya setiap tahun mesti bikin itu adjustment struktur skala upah. UMK naik, bikin lagi. UMK naik, bikin lagi. Sekalipun mengadjust ini sundulan-sundulan gitu, ya. Nah, karena upah minimum misalnya naik 100.000, 200.000, berarti yang bawahnya kita dongkrak 100.000, 200.000, ya. Nyundul kan. Jadi sebenarnya hanya adjustment angka-angka sih kebanyakan. Terpaksa melakukan job evaluation itu kalau ada jabatan baru. Jabatan baru ini harus ditentukan berapa, makanya misalnya pakai alat bantu tadi, ya, yang poin tadi itu, questionnaire itu untuk membantu mencocokkan, oh ini memang pantasnya ada di grade berapa, gitu. Silakan, Bapak Ibu ada yang lain? Jadi kalau mengenai tugas adalah yang tadi saya sampaikan portofolio yang di akhir slide itu saya sebutkan, coba Bapak Ibu siapkan saja. Syukur-syukur ada di tempat kita sendiri. Kalau enggak, kita mengajukan satu konsep. Gitu. Ini konsep. Jadi silakan nanti konsep atau yang sudah ada itu diposting aja di pelaksanaan tugas. Ya. Silakan ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang spesifik, Bapak Ibu butuh contoh atau apa, itu japri aja ke saya. Ya. Kan ada di grup ya. Nah, japri aja nanti kalau memang di saya ada, insya Allah saya share. Pak. Ya, silakan. Nah, kalau di tempat saya itu kan yang mengurus itu memang BKN, Pak ya, dalam Ya. penggajian atau sebagainya. Jadi saya tinggal mengcopy aja gitu, Pak ya, yang ditetapkan di tempat saya gitu, Pak. Iya, betul. Ya, atau kalau mau, mestinya kita bikin satu latihan, exercise. Misalnya menggunakan tadi, Anda ambil misalnya 2 jabatan, misalnya 1 jabatan struktural, 1 jabatan fungsional. Jadi semacam simulasi aja, Pak. Simulasi jabatan ini, saya melakukan perhitungan poin kayak gini. Untuk mengerti konteksnya gitu, Pak ya. Betul, Biar paham ya, Pak. Jadi sebagai Pak. sebagai Siap, Pak. bukti aja, di saya udah ada gitu, saya nggak usah mikir kan begitu ya. Tapi saya tahu Iya, Pak. ceritanya gitu bahwa sampai endingnya punya tabel itu jabatan ini kita evaluasi misalnya dengan alat bantu ini, gitu. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Udah pas ya jam 9. Iya, Pak. Jam 9. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk sesi pertama dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan jangan khawatir kalau ada memerlukan penjelasan tambahan, contoh-contoh dan lain-lain. Jangan sungkan-sungkan, Bapak Ibu boleh japri aja ke saya. Atau mau di grup juga boleh, bebas saja. Gitu ya. Insya Allah saya support semaksimal mungkin. Ya. Supaya nanti pada saatnya asesmen kita udah siap. Kita ketemu lagi pada hari apa ya, Mbak Mima ya? Hari Schedule. Senin, Pak, tanggal Senin. 28 November. Oke, untuk malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mima. Baik. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak pada Pak Dadang yang sudah menyampaikan materi mengenai SOP, SDM, dan juga job grading ya. Sangat menyeluruh dan juga sesi diskusinya hidup sekali nih Pak malam hari ini. Teman-teman juga aktif bertanya, senang sekali ya lihat ini. Baik, Pak Dadang, sebelum boleh meninggalkan Zoom ini, kita foto bersama dulu ya Pak. Apakah berkenan? Oke, silakan. Baik, silahkan Bu Inge, Bu Fani, Berayu, kita foto. Sekalian untuk absensi juga fotonya. Iya. Boleh. Bu Inge dan Bu Rahayu, apakah bisa bergabung? Baik, di saya belum muncul ya. Kita tunggu dulu rekan-rekan kita. Apakah sudah muncul di layar teman-teman? Ada Bu Inge ya, sudah ada ya. Bu Rahayu, apakah bisa bergabung? Oke, sepertinya sedang AFK ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita foto bersama dulu ya. Dalam hitungan ketiga, lihat kamera sambil tersenyum nih, tanda sangat senang ikut dengan materi Pak Dadang malam hari ini. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dadang. Sama-sama. Saya persilahkan untuk beristirahat Bapak. Sampai bertemu di hari Senin. Oke, selamat beristirahat. Iya. Terima kasih. Baik. Untuk Bapak dan Ibu semuanya, silahkan untuk dapat mengisi absen dan juga happy evaluation form-nya ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Untuk tugas akan di-share kembali ya di Google Classroom. Tadi portofolionya tentang SOP dan juga job grading. Untuk yang kurang contohnya boleh langsung untuk japri Pak Dadang, karena sangat terbuka sekali nih untuk bantu Bapak dan Ibu semua, supaya bisa menghadapi asesmen nanti. Dan kita ada kelas selanjutnya itu di hari Senin ya Bapak Ibu, tanggal 28 November di jam yang sama. Baik, yang sudah selesai mengisi formnya, boleh ya untuk kasih reaction jempolnya nih sama saya. Silahkan. Sudah bisa live ya, Mbak? Oke, Sudah baik. saya Terima itu. kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah berpartisipasi malam hari ini dan selamat beristirahat. Sampai bertemu hari Senin.